Kita tidak pernah terpikirkan bahwa customer sendiri, toko, outlet atau pelanggan kita, pelanggan para distributor atau pelanggan para orang sales dan marketing melakukan hal tersebut. Tetapi kenyataannya pada saat ini mereka harus bisa bertahan di dalam dunia bisnis. Halo, berjumpa kembali dengan saya Elvianoli di channel YouTube Elvianoli. Channel ini memang diperuntukkan bagi kalian atau Anda sales atau marketing maupun para pebisnis atau para pengusaha yang berhubungan dengan penjualan, dengan pemasaran, atau yang sering kita sebut sales dan marketing. Sebelum saya mulai, saya sampaikan terima kasih dulu bagi Anda semua, bagi para orang-orang sales, orang-orang marketing maupun para pebisnis dan pengusaha, bahkan pedagang sekalipun, dan para UMKM yang sudah mau memfollow, mensubscribe channel saya ini. Dan memang di channel ini saya memberikan tips, trik tentang sales, tentang bagaimana berjualan, termasuk bagaimana Anda memasarkan produk-produk Anda agar para konsumen atau usaha Anda bisa berkembang dan bertumbuh, serta yang pasti profit. Karena bagaimanapun profit didapat atau keuntungan bagi yang usaha pasti berasal atau bermuara dari penjualan itu sendiri. Di video ini saya akan memberikan kepada Anda, dengan adanya perubahan teknologi, dengan adanya perubahan keadaan yang dari waktu ke waktu terus terjadinya perubahan, otomatis para customer atau para pelanggan atau yang sering disebut oleh orang-orang sales, orang-orang marketing, yakni outlet. Outlet atau customer mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan pada tahun-tahun 1970 hingga 1990, kemudian 1990 sampai dengan awal 2000-an atau sampai dengan saat ini. Customer atau outlet, pola bisnisnya terus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan inilah yang harus diantisipasi oleh Anda, orang-orang sales atau orang-orang marketing atau orang-orang yang bisnis atau yang jualan, agar bisnis Anda atau penjualan Anda dapat mengalami peningkatan yang terus berkembang setiap waktu. Sebelum saya lanjutkan, bagi kalian pengunjung baru, bisa bantu saya untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika saya mengupdate video-video terbaru tentang tips, trik bagaimana meningkatkan penjualan dan memasarkan produk, Anda akan terus mendapat update-nya. Dan pastinya jangan sampai ketinggalan. Oke, di video ini saya akan membagikan kepada Anda semua ada 5 hal yang merupakan perubahan dari para customer atau para outlet. Perubahan ini terjadi selain adanya karena perubahan perilaku konsumen dan juga adanya perkembangan teknologi, sehingga membuat para customer atau para outlet tersebut juga melakukan perubahan secara tidak sengaja ataupun juga disengaja. Perubahan yang pertama yakni perubahan pola pembelian dan ketersediaan stok. Kalau kalian atau Anda yang sudah jualan mungkin 10-20 tahun lalu hingga saat ini pasti melihat adanya perubahan tersebut. Jika dulu konsumen, customer atau outlet selalu melakukan buffer stok, menyiapkan stok yang cukup tinggi atau yang cukup banyak.
Alasannya karena adanya potongan atau memang sengaja membeli lebih banyak karena begitu banyaknya konsumen sehingga mereka berani melakukan stok atau buffer stok. Nah, kalau pada saat ini kompetisi semakin tinggi, customer bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, tetapi semakin hari semakin bertambah dan semakin banyak. Di pasar kalau dulu kita melihat hanya ada mungkin saja 20 sampai dengan 50 kios atau 50 toko, sekarang mungkin saja sangat banyak. Lebih daripada 50. Jangankan di pasar, di jalan poros utama saja di suatu kota atau satu kabupaten atau satu kelurahan, bahkan kampung-kampung, toko-toko ini semakin banyak. Sehingga dengan adanya ini, para customer atau outlet akan melakukan pola pembelian dan melakukan buffer stok yang tidak banyak, hanya untuk mencukupi kebutuhan yang harian. Jika ditawarkan yang lebih banyak, pasti akan ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan atau harus dipikirkan oleh si customer atau outlet tersebut. Sehingga yang pertama ini adalah perubahan pola pembelian kepada distributor atau kepada Anda yang akan mempengaruhi pada buffer stok dari si customer atau outlet tersebut. Perubahan kedua, para customer atau outlet cenderung membeli hanya berdasarkan pesanan konsumennya saja. Seperti yang saya katakan, mereka akan membatasi pembelian. Tetapi yang di poin kedua ini, mereka akan lebih cenderung, lebih condong akan memesan produk tersebut, produk yang mereka jual berdasarkan pesanan dari konsumen yang menjadi konsumen rutin mereka. Perubahan perilaku customer yang ketiga atau outlet. Perlahan-lahan kita bisa melihat customer atau outlet sudah mulai melakukan penjualan via online juga. Tapi di offline tetap melakukan penjualan karena untuk melayani konsumennya yang memang sudah rutin menjadi konsumen dari si customer tersebut atau outlet tersebut. Namun mereka tetap juga melakukan penjualan via online dengan dasar pemikiran yakni untuk menarik konsumen baru yang memang lebih nyaman atau lebih menginginkan menggunakan cara pembelian via online. Dan yang kedua alasannya mengapa mereka melakukan juga melalui via online, karena secara online operasional penjualan, operasional usahanya akan lebih turun, akan lebih rendah dibanding waktu menjual secara offline atau konvensional. Yang keempat, pekerja atau karyawan si customer ini akan semakin berkurang. Penyebabnya karena apa? Tadi yang di poin ketiga, yang di perubahan ketiga, yakni dengan mereka beralih ke via online, walaupun tetap jualan offline atau secara konvensional, otomatis pekerja atau karyawannya tidak sebanyak sebelumnya. Sehingga perlahan-lahan beberapa hal yang bisa dilakukan secara online, secara digital, mereka akan menggantikannya. Karena dengan adanya hal tersebut, kos operasional dari usaha dari customer tersebut akan mengalami penghematan atau penurunan budget. Perubahan customer yang kelima. Kalau kita bandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu, kita sering melihat atau hanya mengetahui bahwa customer ini hanya berjualan, berdagang, tetapi jarang sekali melakukan atau memberikan promosi-promosi kepada si konsumen atau pelanggan-pelanggan mereka. Saat ini customer atau outlet tersebut akan lebih sering, lebih masif melakukan juga promosi-promosi layaknya mereka ini distributor, bahkan mereka seperti produsen atau pemasar.
Mereka bisa memberikan diskon khusus jika pengambilan tertentu, memberikan gift, memberikan hadiah kepada konsumen-konsumen mereka itu sendiri. Alasannya karena persaingan atau iklim kompetisi pada saat ini semakin tinggi, sehingga mereka selain melakukan pelayanan yang lebih baik, mereka juga memberikan hal yang bisa membuat si konsumennya atau pelanggannya tetap mau berbelanja atau mau membeli di tempat atau toko mereka. Kalau kita lihat 5 perubahan tersebut, mungkin saja 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kita tidak pernah membayangkan atau kita tidak pernah terpikirkan bahwa customer sendiri, toko, outlet atau pelanggan kita, pelanggan para distributor atau pelanggan para orang sales dan marketing melakukan hal tersebut. Tetapi kenyataannya pada saat ini mereka harus bisa bertahan di dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Oke, 5 hal yang merupakan perubahan perilaku dari para customer atau para pelanggan atau para toko-toko. Jika Anda sudah mengetahui 5 hal tersebut, Anda sudah bisa melakukan perubahan strategi bagaimana Anda melayani customer-customer Anda dan mereka tetap bisa membeli produk-produk Anda, barang-barang Anda, agar bisnis Anda juga atau orang yang lagi jualan, para sales dan para marketing tetap bertahan dan bisa bersaing dengan para sales atau para pebisnis bahkan distributor yang lain. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih bagi Anda semua, bagi kalian yang mendukung channel saya ini. Tanpa terasa channel saya terus dapat bertumbuh dan semakin banyak peminat, karena memang di channel ini saya memberikan kepada Anda, kepada siapa saja yang mau belajar berjualan dan memasarkan produk-produk Anda. Tahu kan Anda? Sukses untuk kita semua.